Hal yang perlu diperhatikan jika membeli pakan repack untuk kucing. Makanan untuk kucing banyak sekali mereknya, terdiri dari berbagai jenis, bahkan dijual dalam berbagai berat dan bentuk. Ada yang dijual sasetan ataupun kaleng untuk wet food. Ada juga dalam bentuk packaging berbagai berat mulai dari 250 gram hingga 20 kg untuk dry food. Untuk mempermudah pembeli mendapatkan pakan dengan harga terjangkau, penjual juga melakukan repack alias bungkus ulang menjadi bungkusan yang lebih kecil. Pakan repack asalnya dari pakan dry food dalam jumlah yang lebih besar. Berikut ini adalah keuntungan kita membeli pakan repack. Yang pertama, harga lebih murah karena kuantitas lebih kecil. Yang kedua, bisa beli dengan jumlah kecil, jadi bisa menyesuaikan kebutuhan 2 mingguan atau bulanan. Yang ketiga, bisa melihat reaksi makanan pada kucing. Kalau tidak cocok, bisa mengganti ke merek lain tanpa pemilik perlu membeli dalam jumlah besar. Selanjutnya adalah kekurangan kita membeli pakan repack. Yang pertama, tidak diketahui lamanya pakan sudah dikemas atau dipajang. Yang kedua, jumlah pakan atau pedoman penggunaan biasanya tidak disertakan, jadi pemberian pakan jumlahnya bisa saja tidak sesuai. Yang ketiga, mudah terkontaminasi. Kontaminasi pada pakan bisa berasal dari kontaminasi fisik, debu, serpihan kaca, plastik, rambut, dan lain-lain. Kontaminasi lain seperti bakteri, jamur, semut, serangga, dan juga lain-lain. Apa yang bisa terjadi kalau pakan untuk kucing terkontaminasi? Kontaminasi pada pakan selain cukup berbahaya, kalau ada kontaminasi fisik, kontaminasi lainnya bisa juga menyebabkan gangguan pencernaan pada kucing. Akibatnya bisa juga kucing mengalami diare dan muntah. Untuk menghindari kontaminasi maupun hal yang tidak diinginkan akibat konsumsi repack, sebaiknya perhatikan 5 hal yang berikut ini. Yang pertama, perhatikan bungkusnya. Biasanya kalau pakan repack cukup lama atau terlihat adanya gumpalan garam dan minyak di dalam bungkusnya terlihat lebih kusam. Baiknya pilih bungkus dengan menggunakan seal atau penutup yang baik. Perhatikan juga kondisi pembungkusnya, jangan sampai ada lubang, semut, lalat, bekas gigit dan tikus. Bungkus yang terbuka dan kondisi lain karena akan mempengaruhi kualitas pakan. Biasanya pakan jadi berbau tengik dan bisa juga jadi lembek atau melempem. Yang kedua, setelah membeli, sebaiknya pindahkan langsung ke tempat yang lain seperti toples, jar, kontainer, dan lain-lain. Ini untuk menghindari kontaminasi dan pakan lebih terjaga dibanding dengan menggunakan plastik saja. Yang ketiga, jika memungkinkan, mintalah makanan yang fresh. Kalau saja lebih senang membeli makanan repack dengan sistem fresh pack, jadi saya tahu bahwa pakan baru di packing. Dengan begitu, meminimalisir kontaminasi dan kontak pakan dengan udara.
Yang berikutnya, nomor 4. Tanyakan juga expired date, sehingga diketahui pakan masih layak konsumsi atau tidak untuk makanan kucing kita. Tanyakan juga aturan pemberian pakan, sehingga diketahui takaran pemberian pakan setiap hari sesuai berat badannya. Pada dasarnya, dengan mengetahui pedoman atau takaran ini akan mudah memperhitungkan kebutuhan mingguan atau bulanan kucing. Jadi, kita bisa lebih menghemat. Yang kelima, tetap perhatikan reaksi setelah diberikan pakan. Perhatikan bentuk fes atau kotoran. Jadi lembek atau tidak ada perubahan. Perhatikan ada muntah atau tidak. Dan kemungkinan gangguan pencernaan. Normalnya tidak akan ada perubahan perilaku maupun bentuk kotoran setelah diberi pakan. Pada dasarnya pemberian pakan dalam bentuk repack boleh saja. Namun, pemilik juga perlu teliti sebelum membeli. Tetap perhatikan reaksi setelah pemberian pakan. Yang terpenting lagi, asupan cairan harian untuk kucing harus mencukupi, terutama kalau menggunakan pakan kering. Tidak ada salahnya juga memberikan pakan basah maupun ikan dan ayam rebus sebagai variasi pakan selain menggunakan dry food. Selain menjaga agar kucing kita tidak bosan terhadap makanan, juga bisa mendapatkan protein hewani yang langsung dari bahan alam, tentunya akan lebih baik. Yang terakhir, jangan lupa tetap konsultasikan kondisi hewan ke dokter hewan jika terlihat adanya perubahan perilaku maupun aktivitas. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kami dapat terus memberi pengetahuan tentang hewan peliharaan Anda.